Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dimas. Iya, alhamdulillah kita mulai lebih cepat. Iya. Boleh dites dulu suaranya, Bang Ude? Oke, gimana? Aman? Aman suaranya. Persis vokalis. Iya, seperti vokalis ini sepertinya. Iya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Tapi lebih saya suka kalau yang mengaji, bukan vokalisnya. Wah, iya, 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 iya. Kori ah. Lebih terang juga kayaknya kamera kita ini. Oh iya, sudah perubahan juga. Bang Ude juga mukanya tambah cerah. Tambah cerah ini Bang Ude mukanya di hari ke-5 ya? Ke-6. Iya. Ya. Kenam. Ya, bagaimana kabar Bang Ude? Kabarnya dulu Bang Ude, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat baik. Masih di Polman ya. Iya, masalah kita masih terhubung dengan via apa ini? Via Messenger. Messenger. Iya. Oh, Oke. iya. Ya, seperti biasa untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ya, silakan kita mulai dulu ananda kita untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an. Iya. Oke. Tawadah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف صدق الله العظيم. Iya. Terima kasih. Jadi mungkin baca pengaruh puasa ini, pengaruh puasa. Al-Qur'an. Iya. Yang tadi dibaca yang mana? Ayat apa? Ayat berapa? Ayat 27 Ya, juz 5. 5. Alhamdulillah, berarti di hari ke-6 puasa juz 5 sudah selesai. Bang Maman dengan Bang Dimas, Iya. itu hebatnya Al-Quran. Iya. Siapa yang membaca, kemudian berapa pahala yang membacanya, Iya. lalu yang mendengarkan, insya Allah sama-sama pahala yang membaca dengan yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca itu. Amin. Ya. Hebatnya Al-Quran. Iya, apalagi ini adalah generasi kita ya, generasi yang diharapkan ke depannya akan lebih bisa memakmurkan negara, mensejahterakan negara ini dan mengimankan negara ini. Luar Iya. biasa ramai juga kelihatannya ini Bang Ude. Sebenarnya di posisi di mana? banyak anak di sini di masjid. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sore di sini hampir ratusan itu jamaah, bahkan berkisar 200-an lah orang yang buka puasa di sini. Alhamdulillah. Iya, masih banyak ya. Kita berharap tidak ada yang berjatuhan di hari ke berikutnya. Ya. Biasanya banyak yang tumbang di pertengahan perjalanan ini Bang Ude. Iya. Dan memang seperti itu Bang Ude ya. Di Iya. setiap pertandingan Iya. pasti kalau peserta awal lebih banyak, nanti banyak. di mendekati lebih garis banyak. finish mulai berguguran. Dan istilah kan gini kan. Iya. Kita kan di bulan Ramadan itu kalau 1 sampai 10 ya masih babak penyisihan. Ya. Iya. Semua pemain ikut bertanding. Kalau sudah masuk 10 sampai 20 ya sudah ada yang gugur. Iya. Bahkan Kalau banyak sudah cobaan-cobaan. 10 Iya. Iya. Konon Iya, katanya iya. anekdotnya teman-teman, setan sudah mau mengundurkan diri malah. Karena tugas-tugasnya banyak diambil alih oleh manusia di bulan Ramadan. Iya. Oke, baik. Tema kita hari ini adalah zakat ya. Infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah. Dan sedekah. Ini Iya. sangat erat kaitannya, apalagi di bulan suci Ramadan. Jangankan bersedekah, jangankan infak, tersenyum saja, satu ayat saja, satu Sudah, huruf iya. saja ada pahalanya. Bagaimana nih Sudah, Bang Ira? iya. 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 Fadilah dulu atau langsung masuk? Fadilah dulu ya? Itu adalah Ya. sedekah. Padilah dulu Bang Ude. Iya. Boleh. Ya, sambil Fadilah, diingatkan boleh bergabung di 085395350907 atau berkomentar di Facebook Live kita untuk di sore hari ini. Silakan Bang Ude. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insya mesra di mana saja berada bahwa
fadilah pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Artinya 5 puasa telah akan kita tuntaskan sebentar, dan kita menuju kepada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Dalam kitab Durratun Nasihin, siapa yang beribadah pada malam ke-6 di bulan Ramadan, fadilahnya ialah, kata Nabi, sama kalau dia perumpamaan adalah orang-orang yang tawaf di Baitul Makmur. Lalu batu, debu yang ada di bumi ikut mendoakan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang beribadah sebentar malam itu diibaratkan adalah orang-orang yang melaksanakan tawaf di Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah menurut riwayat itu berada di langit yang ke-7, di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempatnya para malaikat untuk tawaf. Sementara kalau kita di bumi itu disebut dengan Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, itu yang dilakukan. Lalu lebih lengkap lagi adalah ibadah yang kita lakukan adalah sedekah, zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu wajib. Zakat itu wajib. Sedekah itu hanya sunnah. Infak itu sunnah. Makanya itu dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal amilina 'alaiha. Jadi ada yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah kewajiban, yakni mengenai masalah zakat. Zakat itu ada aturannya. Zakat fitrah menurut Imam Hambali, Imam Syafi'i, apa yang kita makan itulah yang kita keluarkan. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Nah, dianggap jauh lebih mudah dan itu lebih tepat karena lebih mudah pertukarannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Adapun sedekah, adapun sedekah dengan infak itu adalah istilahnya orang cending hati. Berapapun yang kita keluarkan, mudah-mudahan itulah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut kadar pahalanya ini, kadar atau takaran pahalanya mana yang lebih besar ini, Bang Onde? Antara zakat, infak, sedekah? Lebih besar pahalanya zakat. Karena dalam Al-Qur'an itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Bagian dari rukun Islam. Siapa yang berzakat atau siapa yang sholat tidak berzakat, maka tidak diterima sholatnya. Dan siapa yang berzakat lalu tidak mengerjakan sholat pun tidak diterima adalah zakatnya. Itu kedua-duanya harus wajib kemudian ini ada juga terkait dengan kadar pahalanya nih, sedekah. Bersedekah itu apakah nilai nominal atau besarnya atau berdasarkan keikhlasannya? Yang mana besar kadarnya ini? Sebenarnya zakat itu makin banyak lalu kita makin ikhlas, makin tinggi nominal pahala di sisi Allah. Makanya itu ada satu ungkapan, pancing-pancinglah rezekimu dengan sedekah. Kalau Anda bersedekah 10.000, maka tunggulah balasannya dari Allah itu 100.000. Jadi kalau makin banyak sebenarnya sedekah yang kita berikan, makin besar yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak yang dipakai Bos Cancang ini, Bang Ude. Bang Dimas juga. Yang dipakai sama Bos Cancang. Bang Ude. Apakah itu tidak mengurangi nilai keikhlasan misalnya? Tadi kan Bang Ude bilang kasih 10 kita akan kembali 100. Apakah itu ada pengaruh keikhlasan nantinya di situ? Takutnya kan yang sampai tidak ikhlas tidak kembali. Itu dina harap masalah keikhlasan di situ sebenarnya. Itu motivasi. Motivasi itu artinya supaya orang tergerak untuk melakukan sedekah. Kalau masalah keikhlasan itu rahasia yang kita tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keikhlasan. Ikhlas itu sifatnya sir. Makanya itu kalau kau ingin berbuat ikhlas, apapun yang pernah kita kerjakan, yang kita lakukan, lupakanlah perbuatan baik itu supaya tidak menimbulkan yang namanya sifat riya. Dan lupakan juga perbuatan buruk orang kepadamu supaya tidak dendam. Meloyacan. Oke, nah terkait juga dengan
Iya. Silakan ya. Ikut kagak minum materi apa? Iya, ada pesan orang tua kepada saya dulu itu, Bang Desa masih ingat. Kalau kau memberikan sedekah, janganlah berharap pahala. Kalau berharap pahala tidak ikhlas namanya. Bagaimana itu, Bang Desa? Kembali kelas lagi. Nah, kenapa kita berharap pahala? Karena itu janji. Meskipun kita tidak berharap seperti itu. Iya. Jadi kita ya kalau kita mau bersedekah saja. Jangan berharap kecuali berharaplah dengan tidak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tinggi bukan masalah pahala. Yang paling tinggi adalah harapan kita adalah ridanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang. Iya. Artinya kalau Allah sudah sayang kita, meskipun kita tidak minta kan dikasih. Tapi kalau Allah sudah sayang kita, minta saja belum tentu dikasih. Iya. Berarti maksudnya di sini adalah kita bersedekah berharap bahwa sedekah kita ini akan bermanfaat buat orang yang kita berikan. Iya. Seperti itu saja. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya terutama misalnya gini, ini baru saya dapat juga ilmunya ternyata bagi mereka yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia. Iya. Lalu mereka pada anak yatim piatu. Iya. Lalu mereka bersedekah atas nama orang tuanya, maka sesungguhnya dia mendapatkan 3 kebaikan di sisi Allah. Pertama, pahala untuk orang tuanya dan pahala untuk dia dengan keluarganya. Lalu yang ketiga adalah dia dicap sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi ada 3. Jadi ada pahala untuk orang tua, ada pahala untuk kita, dan ada kebaikan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya. Yang memberikan predikat berbakti kepada orang tua ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan predikat ini. Allah. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya di masa hidup. Tapi meninggal saja itu sudah melakukan kebaikan kepada orang tua dengan mendoakannya dan bersedekah atas namanya. Pantas tapi kalau kita Bang bersedekah saja atas nama pribadi, pantas pale masih ko sudah boleh Bang Ude. Megala datu mati mas sumbang. Masih ko sudah boleh megala datu mati mas sumbang. Sumbangan almarhum 500.000 sumbangkan. Wah, ini megala datu mati mas sumbang daripada tutue. Iya. Ternyata tujuannya ke situ ya. Tujuannya itu untuk kemaslahatan keluarganya. Sebab kalau dia bersedekah untuk almarhumah, maka dia juga dapat pahala orang tuanya, dia juga ada pahala untuk dia dan keluarganya. Iya. Yang paling tinggi juga sesungguhnya adalah dia termasuk anak yang berbakti. Iya. Jadi disitulah kenapa dibolehkan, karena dalil yang kita pakai adalah hadis Nabi, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama adalah sedekatin jariyah. Yang kedua al-ilmu yuntafa'u bihi, yang ketiga waladun sholiha au yud'u lahu. Adalah doa dari anak-anak soleh. Jadi termasuk doa anak soleh itu adalah ketika mengirimkan sedekah atau sumbangan atas nama almarhum dan almarhumah. Bisa tidak Bang Ude misalnya sedekah karena tidak mampu kita bersedekah, maka kita mengirimkan doa. Apakah sederajat ini doa yang kita kirimkan dengan sedekah ini? Boleh ya. Bahkan boleh juga mengirimkan namanya sholat hadiah. Iya. Seperti apa itu? Sholat hadiah itu yang pernah saya dapat adalah yang dimaksud di sini sholat hadiah adalah sholat sunnah yang dihadiahkan pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Diniatkan begitu ya, Bang Ude ya. Diniatkan. Itu misalnya sholat apa namanya kan? Sholat tahajud. Sholat. 2 rakaat hadiahnya pahalanya aku hadiahkan kepada almarhum atas nama orang tua saya ini. Itu dihadiahkan. Salat sunat, bukan salat wajib. Sunnah yang bisa dihadiahkan kayak tahajud, tasbih misalnya. Tahajud. Yang penting dia salat sunat. Iya. Ya, lanjut lagi Bang Ude. Tadi kan dibilang bahwa kalau untuk orang tua, apakah pahala ini sama juga dengan misalnya mantan yang oleh kiringan, mantan istri misalnya, atau kakak atau siapapun yang masih hidup. Enggak, yang meninggal, yang meninggal juga. Apakah sama juga pahalanya untuk dia dan juga untuk kita? Kan kalau orang tua kan terbagi juga terus berbakti. Nah, kalau untuk orang-orang selain orang tua misalnya, apakah sama saudara atau misalnya saudara, itu kan tergantung dari ahli warisnya. Ada ahli warisnya saudara. Tapi kalau dia tidak ada, maka yang jadi keluarganya tentu adalah adiknya, kakaknya, atau kita maksud semua. Saya begitu. Itu Zakat bisa atas namanya sebagai bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia punya ahli waris, dia punya anak,
maka yang lebih berhak sesungguhnya adalah anak-anaknya. Berikanlah misalnya kepada dia. Zakat. Kepada teman ini maksudnya juga bisa. Misalnya saya punya teman ada di Palu kemarin, kemudian kena bencana meninggal. Saya mau mengirimkan dia pahala dalam bentuk sholat misalnya. Boleh. Zakat boleh bisa boleh. ya. Iya. Boleh. Boleh dalam bentuk doa, boleh dalam bentuk sedekah atas nama almarhum ini. Berarti kita itu adalah termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sahabat. Sebab Nabi saja dengan beberapa sahabat itu saling mendoakan di antara keduanya. Iya. Nah, gitu. Ini ada yang menarik. Ini diikat dengan diikat dengan apa namanya itu? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi al-muslimu aqul muslim. Muslim itu bersaudara. Persaudaraannya itu adalah diikat dalam tali akidah la ilaha illallah. Silaturahmi. Ya, ada yang menarik ini Bang Ude untuk melawan diri kita sendiri. Misalnya kan untuk bersedekah. Saya punya uang misalnya 50.000 tepat tongang ya duit ke dompet toh. Tapi tiba-tiba ada orang yang butuh sekali makan, teman sahabat atau keluarga. Nah, di sini kan kita bimbang. Yoko walengi bantuannya capu duiku. Digagal Andre bagaimana mensiasati agar kita mempunyai besar diri, besar jiwa dan yakin bahwa bantuan saya bermanfaat, saya masih bisa tahan-tahan sedikit laparku. Ya, bagaimana caranya nih Bang Ude? Artinya siapa yang didahulukan? Apakah sedekah atau kepada apakah sedekahnya ke orang lain atau ke kita dulu? Akurat tepat mau piye Bang Ude? Kalau sedekah dengan bantuan, kalau sedekah apakah ke fakir miskin ataukah kepada keluarga yang butuh sekali waktu itu, sementara uang tinggal 50.000, maka sesungguhnya lebih diutamakan kepada keluarga. Ingat Bang Maman dengan Bang Dimas, insya mesra, tidak ada sedekah yang paling tinggi nilainya kecuali kepada keluarga. Iya. Itu jauh lebih tinggi nilainya itu. Amano sikri amano. Pantasan setiap pagi tuh lihatnya duit ke dompet. Kalau sedekah kan dikasih. Sedekahnya Lena. Iya. Sedekahnya Lena. Oke, kembali lagi ke tema Bang Ude. Jauh lebih tinggi itu. Sudah banyak mengulas ini mungkin. Saya kembali ke zakat dulu. Ini kan ada zakat yang betul-betul wajib untuk kita tunaikan. Ada juga yang zakat sesuai dengan waktunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang mana-mana itu. Iya, zakat dalam Islam itu ada dua ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itulah dikeluarkan setiap bulan Ramadan. Itu dimaksud dengan kontrak jiwa kepada kita. Jadi kontrak jiwa kita itu apa yang kita makan, maka ketika sudah masuk bulan Ramadan sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Jadi jangan lagi istilahnya kita mau selalu menunggu waktu afdal. Kalau waktu afdal yang kita mau ikuti tidak ada yang ngurus Misalnya gini, kita menunggu waktu yang paling afdal itu untuk zakat fitrah adalah sebelum khatib naik mimbar khutbah Idul Fitri. Nah, kalau itu di situ kita mau keluarkan agak repot. Ataukah seminggu sebelum selesai Ramadan. Itu kan sudah mau dibagi sebenarnya. Artinya makin cepat zakat fitrah dibagi, fakir miskin juga punya kesempatan untuk lebih cepat mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itulah yang dibagi kepada fakir miskin, itu juga yang dikeluarkan dia untuk zakat fitrahnya. Gitu. Itu zakat fitrah semua jiwa wajib mengeluarkan zakat, kecuali yang namanya zakat mal. Zakat mal itu tergantung kepada orang-orang yang memiliki harta. Jadi zakat fitrah keluar itu adalah saking wajibnya. Maka kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, meskipun dia pada saat maghrib sudah masuk Ramadan, lalu dia meninggal di situ, wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, kalau bayi yang baru lahir, ada bayi yang lahir sebelum khatib naik mimbar, dia lahir di situ, maka misalnya dia lahir tetap jam 4, misalnya lahir setengah lima subuh Ramadan terakhir. Wajib dikeluarkan zakatnya. Namun tenda Bang Karena Ude, masih sebelum khatib naik mimbar ukurannya. Tapi Ukurannya bagaimana jadi misalnya biasanya- itu kan agak mepet juga waktunya. Artinya tiba-tiba kan tidak rencanakan bayi ini lahir naik mimbar, waktunya orang tua untuk membayar itu sebenarnya agak Dikeluarkan, bagaimana itu? kasihlah tetangga yang terdekat yang fakir miskin sebagai bentuk zakat. Ataukah serahkan kepada imam
diterima sebagai zakat nanti disalurkan. Yang jelas sudah diterima dulu. Nah, gitu. Ya, jadi ukurannya sebelum hati naik mimbar. Iya. Maksudnya di situ. Oke. Ya, karena itu wajib. Kalau zakat mal, kalau zakat mal itu ukurannya adalah nisab dan haulnya. Iya. Nisab adalah berapa jumlahnya uang, misalnya dalam 1 juta, haulnya umurnya 1 tahun. Kalau ada wanta 1 juta di bank mengendap selama 1 tahun, maka dia keluar zakatnya 2,5%. Iya. Tapi ya jarang tuh ada orang mengendap di bank. Bang Uday kadang terpotong sendiri. Terpotong sendiri di bank. Dia dulu yang mengendap ya. Itu bisa dihitung Bang. Misalnya kita gini ya. Jadi 1 juta tapi mengendap. Kita punya gaji. Iya. Kita punya gaji 3 juta. Iya. Ya. Mudah-mudahan. 3 juta punya gaji. Kalau kita tidak ada utang, tidak ada kredit, maka 3 juta inilah yang keluar 2,5%, bisa langsung. Bisa langsung dikeluarkan zakatnya. Karena sudah takarannya sudah memenuhi, ya nisabnya sudah memenuhi, meskipun haulnya belum, tetapi karena kita mau taruh di bank 500 misalnya, dia sudah 500 setiap bulan, sampai 12 bulan sekian juta, tetap tidak keluar zakatnya karena sudah dikeluarkan zakatnya di awal. Oh iya, cari aman. Amannya. Aman. Iya. Nah, untuk takarannya ini, takarannya harta kan, jika sudah memiliki harta wajib berzakat. Nah, harta ini kan macam-macam. Ada tanah, ada emas, ada mobil, ada ilmu dan lain sebagainya. Bagaimana takarannya ini harta ini, Bang, menurut Islam? Ya. Kalau ilmu, kalau misalnya rumah itu yang dikeluarkan zakatnya adalah sekali dalam seumur hidupnya. Misalnya rumah pribadi, berapa harganya rumah itu? 150 juta. Maka dia keluar 2,5%. Dan itu bisa dibagi kepada fakir miskin, anak yatim piatu, tetapi didahulukan adalah keluarga yang miskin dulu. Yang dikasih. Iya, berarti kemungkinan banyak rumah-rumah panas ini belum keluar zakatnya. Banyak rumah-rumah panas belum keluar zakatnya. Iya. Sekali seumur hidup. Ada motor yang kita beli tidak dipakai Mang Ojek, maka keluar zakatnya sekali seumur hidupnya. Tapi kalau dipakai Mang Ojek, dipakai Magreb, maka yang keluar zakatnya adalah penghasilannya, hasil daripada itu. Iya. Begitu juga dengan yang namanya perdagangan. Untungnya yang itu. Sarona. Iya. Oke, silakan. Silakan. Dulu. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 hari berturut-turut, silakan Baldi. Iya, Lembang. Iya. Alhamdulillah kabarku baik-baik saja. Amin. Alhamdulillah. Iya, itulah yang kita ingin dengar. Suara dingin setelah diguyur hujan. Iya. Berarti dingin semua di sana. Iya. Salam sama Pak Yusuf. Kalau ketemu. Oke. Sedikit sangat juga tapi sedikit singkat. Iya, silakan. Ada seorang mantan napi. Awalnya dia seorang preman, sekarang sudah. Mantan preman pensiun. Iya, pensiun preman. Dalam sekujur tubuhnya itu tato. banyak tato. Uish, mantap tatonya. Iya, jadi Tania Naga Bito. ini bacaannya bagus. Iya. Bacaannya bagus. Hafalannya banyak. Terus tajwidnya mantap. Tapi dia selalu berpikir, saya dipanggil jadi pegawai sarana. Tatoku banyak. Iya. Makanya tuh dinatur jamaah. Bagaimana ya? Iya, Bagaimana kalau saya berwudu begini? Iya. Jadi kutanya, coba buka baju. Peternakan tato. Iya, banyak sekali. Buku gambar. Iya. Iya. Surat kabar. Tapi di bagian yang air wudhu ada sedikit di situ tulisan, tapi sedikit. Iya. Jadi masih gelisah, bagaimana? Jadi masuk saja di buah imam masuk. Kebetulan pemimpinnya tidak ada, jadi Bilal dia. Iya. Jadi kalau tidak ada Pak Imamnya, dia menggantikan Pak Imam. Luar biasa bacaannya. Orang pada suka, kalau azan juga. Luar biasa. Saya berpikir, andaikan ada ya, dimanapun, di sekitaran Leparet, Rangka, Polmangka, penghapus tato, tidak ada.
Ada di Parepare Pak, biasanya ada. Nanti kita informasikan kalau sudah terbuka itu. Iya. Oh begitu. Ada penghapusan biasa ada, tato, biasa ada. Penghapus tato permanen. Pernah ada kami lakukan Ustaz Takdir gratis. itu biasa yang bersih-bersih masjid. Iya. Jadi saya bilang masuk saja lah jadi imam. Kan itu kan yang kena tato itu kan Iya. di luar daripada terkena wudhu. Jadi saya kira bisa kapan ini bagaimana Ustaz bisa menjelaskan itu? Bagaimana ini posisinya ini tatonya karena ada sebagian kena di situ bagian yang kena wudhu. Tapi musik. Iya. Jadi apakah sahur atau bagaimana? Oke, itu saja. Karena dia insaf. Iya. Jadi Iya. masuk ke Gaisara. Baik. Oke, itu saja. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia punya niat menghilangkan tatonya tapi kondisi tidak memungkinkan. Ya. Bagaimana dengan sekedar informasi ini Iya. di era sholatnya, di- bagaimana di- sholatnya, iya. bagaimana wudhunya, kan gitu. Iya, di era iya. keterbukaan ini Bang Ude banyak sekali konten-konten yang memperlihatkan orang yang bertato justru fasih terkait agama ini. Iya, Baca iya. Al-Quran. Luar biasa. Iya. Iya. Silakan. Nah, gini, kalau saya berpendapat lebih baik bertato sholat daripada tidak bertato tidak sholat. Gitu. Oh iya. Iya. Ini diandai-andaikan ya, diandai-andaikan. Iya. Iya. Nah, Iya. sama sih kalau kita mengatakan lebih baik dia gondrong masuk Ya. ke masjid daripada Ya. botak merusak negara. Iya. Iya. Lebih baik mantan preman daripada mantan ustaz. Iya. Iya. Artinya satu kredit poin bagi dia bertato, tapi Ya. alhamdulillah mungkin dia sudah sadar, dia sudah insaf. Iya. Biarkan aja dulu, tidak ada masalah. Iya, Mau bertato, mau bagaimana saja, yang penting dia sudah sholat dulu. Iya. Setelah dia sudah sholat dan sudah insaf, betul-betul dia sadar, maka dia akan berpikir untuk bagaimana menghilangkan tatonya. Bagaimana dengan sholatnya? Ya bukan urusan kita urusan Allah Subhanahu Wa Iya. Taala. Bukankah ada hadis mengatakan bahwa tidak tembus air wudhunya? Itu bukan persoalan kita. Ya, Itu yang urusan jelas Allah. dia sudah bertobat kepada Allah. Meskipun dia bertato adalah kita hanya melihat kebaikan pada orang itu untuk mau bertobat kepada Allah. Iya. Ingat, yang paling dicintai oleh Allah sesungguhnya bukan salat, bukan sedekah, bukan infak dan zakat dan Iya. sedekah, Iya. tetapi Allah jauh lebih mencintai orang-orang yang bertobat kepadanya. Iya. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Iya, Allah cinta orang yang bertobat dan Allah cinta orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi didahulukan tobat dulu. Iya. Setelah dia bertobat, nantilah setelah dia mahir dalam tobatnya itu, Iya. betul-betul insaf, betul-betul tobat, baru dia mutatahhirin, Iya, bisa iya. membersihkan dirinya dari tato itu. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan itu. Allah akan memberikan Iya, ada jalan. Iya. Artinya ya mudah-mudahanlah semua ibadahnya dalam tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya ini Bang. Ada kisah itu Bang Ude kalau saya tidak salah yang Iya. 99 pas yang terakhir dibunuh Iya. itu yang Oh Ada? iya. Nah, itu Bagaimana yang itu? terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Nah pertanyaannya Dia saudara membunuh kita. orang sebanyak 99 orang yang dia bunuh. Iya pertanyaannya saudara kita Lalu dia Lembang ini mendatangi satu kampung. mau Ya, diangkat lewat jadi satu imam. kampung kan? Iya. Ya. Ah, Iya. Pertanyaannya kan mau diangkat jadi imam ceritanya ini. Mau ya, diangkat lalu- jadi imam. Lalu dia bertanya, Iya. Ya lanjut. Iya. iya. Ya. Lalu dia bertanya bahwa di mana tempatnya orang yang bisa ditempati bertobat. Dia bilang, kenapa? Saya punya dosa membunuh 99 orang. Lalu orang itu berkata, tidak ada tempat untuk tobat. Akhirnya dibunuh juga. Iya. Sekalian ditutupkan 100. Apa kena si ratu? Tak kali nasa pak kena sisangi. Dalam Iya, perjalanan ke taubat itulah ditunjukkan jalan ke kampung ini. Dalam perjalanan menuju taubatnya itu dia meninggal dunia. Ternyata ampunan Allah jauh lebih besar. Karena dia baru menuju kepada pintu taubat. Baru niat ya. Bagaimana kalau orang yang sudah Iya, berada iya. dalam taubat itu? Ah. Jadi salatnya, puasanya orang bertato dalam taubat, Iya. insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Kenapa? iya. Karena rahmatnya Allah jauh lebih besar Iya. daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kendalanya mau diangkat Gitu. jadi imam ini, mau disuruh jadi imam, tapi karena dia bertato dia tidak Ya. mau. Seperti itu. Ya, jangan melihat buku hanya dari sampulnya saja. Iya. Ya, oke Bang Ude. Iya. Iya. Silakan telepon. Sudah. Iya, lanjut. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung De. Salam jauh dari Parepare ke Polmas. Ya, Iya, insya iya, Allah iya. Oh iya. 3 hari lagi. Apa namanya ini yang saya mau. 2 hari lagi. Insya Allah 2 hari lagi. Bang Ode. Hari Iya. Rabu. Karena Insya Allah ada sudah salah bisa. satu Amin. ustaz yang berceramah, saya mendengarkan, dia mengatakan
itu kalau sholat wajib, sholat fardu lah, itu pada kita lewati waktu 1 jam atau setengah jam lah dia katakan, itu harus kita baca keadaan lillahi ta'ala. Apakah walaupun tidak bermalam ini setengah jam saja sudah keadaan katanya, tapi saya bilang bahayanya itu kalau begitu tidak ada waktu untuk bisa kita ini dulu sebentar baru sholat. Jadi apakah kita berdosa kalau azan di masjid kita tidak letakkan pekerjaan kita untuk pergi berwuduk baru sholat, harus kita keadaan. Jadi itu pertanyaan saya Pak. Dimengerti Bang Ude ya, dimengerti ya. Iya. Kita pahami Pak. Iya, baik. Masih ada yang lain Bu? Waalaikumsalam. Sudah bergabung lagi. Jadi Bang Dimas dengan Bang Maman, insya Allah bahwa sholat qadaan itu adalah sholat yang kita tinggal. Pertama, waktu kita dulu sebelum masuk Ramadan, waktu kita muda, kita pernah preman. Iya. Tapi sudah sadar kan? Iya. Sudah sadar. Tapi sempat dulu tinggalkan beberapa waktu sholat lama. Artinya setelah itu kita mulai insaf, sadar. Oh, saya dulu pernah meninggalkan sholat 2 tahun ini. Iya. Maka saya qada sholat saya di bulan Ramadan. Iya. Makna mengqada di sini, pertama kalau kita ke masjid ikut dulu imam sholat zuhur. Sudah sholat zuhur, kita bangkit lagi untuk sholat zuhur kembali 2 kali sholat zuhur. Iya. Sholat yang kedua itulah disebut dengan qadaan. Niatnya usolli fardhas zuhuri 4 raka'ataini qadaan lillahi. Jadi mengganti sholat itu qada. Iya. Kalau peristiwanya tadi Ibu bukan qada, belum qada namanya itu. Kenapa? Karena kita belum melewati 1 waktu. Tapi kita masih dalam 1 waktu. Iya. Bisa duhur itu di jam 12:15 sudah masuk waktu duhur. Tetapi asar masih ada waktu sekitar 10 menit. Maka kita tetap sholat di situ namanya sholat duhur, tidak ada qada lillahi ta'ala karena kita masih dalam kategori waktu duhur. As-sholatu ala waktiha. Kita masih sholat dalam waktu itu. Yang ketiga, ada sholat sunnah yang boleh diqada, namanya sholat sunnah qabliyah subuh. Itu boleh diqada itu sebelum. Iya. Qabliyah subuh. Misalnya kita pergi sholat subuh, tiba-tiba ternyata terlambat kita datang. Orang sudah sholat subuh, belum pergi sholat sunat. Maka setelah sholat subuh boleh mengambil sholat sunnah qabliyah subuhnya dengan niat qadaan lillahi ta'ala karena sudah lewat nih waktunya sholat qabliyah subuh. Bisa mundur. Itu diqada itu. Daripada lenyap kalau peristiwa dunia itu dan tadi seluruh isinya. Tidak usah diqada. Iya. Oke. Berarti intinya mudah-mudahan Ibu Handayani mengerti dan mudah-mudahan maksudnya tertangkap baik dengan sama Bang Ude. Toyib. Kembali lagi ke zakat Bang Ude. Ada fenomena juga ini setiap tahun. Fenomena alam ya. Fenomena terkait zakat. Ada tempat zakat khusus yang biasanya sengaja orang pergiwi karena penerima zakat itu biasa memberikan uang kembali atau Napali sukina sing anu tak berat tak jadi aman nih. Bagaimana dengan niatnya itu dan bagaimana sahnya zakatnya? Zakat itu niat kita memberikan secara keseluruhan harta itu. Bukan niat mengembalikan. Itu adalah untuk diperuntukkan fakir miskin. Kita mau dikembalikan kepada yang punya. Coba. Adakah orang yang meludah lalu mau ambil kembali ludahnya? Iya. Sesuatu yang kita muntahkan lalu kita mau ambil kembali, tidak usah jijik kita. Itu sudah barang kezaliman, itu sudah rusak, tidak bermanfaat lagi bagi kita. Karena kita sudah niatkan untuk zakatnya fakir miskin. Lalu diterima oleh imam, lalu dikembalikan kepada kita, lalu kita ambil. Kedua-duanya zalim. Tidak boleh dilakukan yang seperti itu. Kasih haknya fakir miskin. Waduh. Kasih haknya orang-orang anak yatim. Kasih haknya orang yang gharib, yang mu'allaf. Itu lebih berhak. Karena kita tidak ada lagi hak karena kita yang mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya penerima itu sendiri yang narasa dek kesinakan ibu misalnya napeli suang CD itu halal itu Pak Ustaz atau bagaimana? Bukan niatnya yang mengeluarkan zakat. Bukan zakatnya, tapi Pak Imam saja yang memberi kepada orang yang berzakat itu. Contoh dia fakir miskin. Dia mengeluarkan zakat. Setelah diterima zakatnya, maka imam
ada pembagian zakat mau diberi kepada orang itu. Nah, itu boleh dikasih. Berarti bukan zakatnya dikembalikan, tapi imamnya yang mensakati. Iya, memberikan karena dia butuh. Iya. Oke. Kita terima lagi. Ya, tetapi Ibu Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya bukan tadi, tapi ini Ustaz di dalam Isra Mi'raj itu acara Isra Mi'raj dia bilang terlambat setengah jam saja harus sudah keadaan. Jadi saya bilang bahayanya ini, jadi saya bertanya sama Bang Ude, ternyata tidak. Tapi ini lagi kembali ke zakat fitrah. Iya. Pernah saya sudah berkali-kali ini 3 kali 4 kali mungkin saya pergi zakat fitrah di suatu masjid itu sama imamnya, saya zakat fitrah di sana sekeluarga, tetapi dia kembalikan zakat fitrah bukan zakat fitrah yang dikembalikan. Beras yang sudah dikumpul-kumpul itu sudah dilipat pada umumnya di kantongan itu dikasih saya 1 dan ada uang sedekah dikasih cucu saya. Apakah itu termasuk zakat fitrah saya atau bagaimana Pak Ustaz? Yang mau pertanyakan karena saya boleh niata Ibu meloki uang kembali atau tidak? Iya. Boleh niata. Bukan beras yang saya bawa kembalikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga mengalami. Nah, ini kasusnya Ibu Handayani, berarti itu bukan zakatnya dikembalikan, tetapi zakat itu yang dikumpul, lalu ketika dia tambah zakat karena dianggap dia fakir miskin misalnya, lalu dia mendapatkan bagian daripada zakat itu boleh, silakan, tidak ada masalah, memang berhak. Jadi berhak namanya mindsetnya sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah tidak ada zakat yang kembali ke kita. Tidak ada zakat yang kembali. Kecuali zakat untuk fakir miskin. Iya, ini karena kemurahan hati Pak Imam tadi dan dia merasa ini, wah ini perlu dibantu ini, kasih rezeki lagi. Ya. Itu rezeki Anda itu. Ya. Jadi diperjelas lagi Bang juga zakat yang bisa diminta. Dengan berbeda dengan Bang Maman bisa mesra. Zakat kita misalnya bawa kepada imam, ini zakat saya ya. Tetapi tolong diterima dulu, tapi saya mau ambil kembali karena ada yang saya mau bagi kepada keluarga, itu boleh. Tetapi dicatat dulu siapa yang keluarga kita mau kasih supaya tidak tumpang tindih pada saat pembagian nanti. Iya. Nah, itu boleh saya diambil seperti itu. Iya, berarti ini Islam sangat bijaksana sekali, luar biasa bijaksananya Islam ini, ajaran Islam. Jadi yang diperjelas di sini adalah kalau niatnya ada harapan zakatnya kembali itu yang salah. Tapi kalau misalnya dikembalikan oleh imam itu adalah bonus. Iya, inna amal bin niat, dari niatnya semua. Lanjut, ada lagi pertanyaan saya Bang Ude. Sebenarnya ini sudah tahun kemarin dijawab, cuma mungkin kita ulangi saja, merefresh pendengar saja. Saya kan begini, kebetulan almarhum kakak saya dulu itu kan zakatnya selalu dibayarkan oleh almarhum ibu saya dulu. Ada 1 tahun, nggak tahu beberapa itu, mereka saling berharap. Kakak saya berharap dibayarkan sama orang tua saya karena tidak pernah ada konfirmasi dari kakak, dia tidak bayarkan. Nah, bagaimana kedudukannya ini, sedangkan Ramadan lewat sementara zakat itu tidak terbayarkan, zakat fitrah itu tidak terbayarkan. Bagaimana dengan itu? Iya, kalau zakat tidak terbayarkan berarti kita sudah lalai dalam satu kewajiban. Ya, artinya kita meninggalkan kewajiban kita untuk berzakat padahal itu adalah sekali setahun. Nah, kalau lalai seperti itu ya kita taubat kepada Allah, kemudian mengeluarkan yang namanya, kalau bukan bulan Ramadan itu namanya bukan zakat, tetapi sudah sedekah namanya. Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa menghapus daripada dosa-dosa yang tidak dikeluarkan zakat itu, karena kita anggap adalah sesuatu yang kita lupa, bukan sengaja ya. Bukan sengaja. Kecuali kalau disengaja, sengaja itu tidak melakukan zakat adalah seperti halnya dengan sa'labah. Salabah itu dikasih kambing oleh Nabi, digembalakan, banyak berkembang kambingnya, lalu turun perintah zakat binatang, zakat ternak. Tapi Salabah tidak mengeluarkan, tidak mau. Akhirnya sampai Nabi meninggal dunia, lalu keluarkan zakatnya Salabah kepada Abu Bakar tidak mau terima karena Nabi tidak mau terima. Sampai kepada Umar juga tidak mau.
akhirnya daging kambing Sa'labah itu menurut riwayat diganti menjadi daging anjing. Waduh, iya. Saking parahnya yang namanya zakat ketika tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan ya. Jadi kalau ada orang yang sengaja tidak berzakat, meskipun dia sepanjang tahun bersedekah, sepanjang tahun dia bersedekah, maka tidak pernah sebanding dengan zakat di bulan Ramadan. Tapi Bang Ude, bisa tidak dikali 2 untuk tahun berikutnya? Itu kena fidyah namanya kalau begitu. Artinya tahun lalu kita tidak bayar zakat fitrah, membayarnya tahun ini dengan dikali 2 supaya menutupi itu. Ada jalan tidak dengan begitu? Fidyah ya. Denda saja. Dia bayar fidyah namanya. Karena dia dianggap lupa mengeluarkan zakatnya karena saling berharap. Iya. Jadi fidyah saja yang dibayar. Denda. Iya. Bayar fidyah saja kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Beri makan anak fakir miskin, anak yatim piatu. Itulah ya dendanya daripada zakat yang kita tidak keluarkan karena kita saling mengharap. Iya. Artinya kita lupa ya. Fidyah jadi zakatnya saja yang dibayar. Wah, lebih hebat berarti pajaknya Islam daripada pajak yang biasa ya. Pajak biasa ada dendanya, ada juga bunganya. Sudah PPH, PPN lagi. 300 triliun lagi. Lanjut lagi Bang Ude. Ya, Bang Ude tadi terkait dengan saya mewakili saja. Boleh. Untuk orang yang benar-benar tidak mampu, bagaimana kasih yang anunya itu orang-orang yang benar-benar tidak mampu, dia mau berzakat tapi kemampuannya tidak ada, sedangkan Ramadan ini kan ada batasnya. Apakah zakat yang diterima itu boleh dia zakatkan kembali atau bagaimana? Seperti apa? Itu yang saya bilang tadi. Makanya itu zakat cepatlah dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang betul-betul tidak mampu, agar orang tidak mampu itu juga berzakat dengan zakat itu. Iya, kan betul. fitrah kan suci, fitrah. Iya. Oke, intinya sudah jelas bahwa yang tidak mampu, makanya zakat segera dibayarkan secepatnya. Oke, lanjut. Supaya menolong yang tidak mampu. Oke, silakan Bapak Anda Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketika radio agak jauh dari radio Pak Firman. Iya. Tapi Bang Ude yang dikatakan tadi Ibu Handayani itu ada yang biasa menerima, ada yang mengembalikan. Kalau ini yang terjadi, yang sering memang terjadi di daerah Jalan Sawi dengan Gotong Royong, sering terjadi seperti itu. Seperti warga saya saya suruh ke bawah, dia bawa 5 orang, kembali dua orang, jadi ini yang terjadi. Penerima ini berlomba-lomba untuk memberikan bonus supaya lebih banyak lagi orang ke sana. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita, termasuk Depas ya. Karena jangan sembarang orang yang menerima. Apakah dia yang menerima itu pegawai SARA atau imam? Kalau bukan pegawai SARA, bukan imam. Jadi siapapun juga bisa membuka satu penerimaan zakat. Ini yang perlu artinya diwanti-wanti oleh Depa yang sering terjadi di masyarakat kita. Supaya tahun depan tidak terjadi lagi seperti ini. Terima kasih banyak. Bang Ude, ada tidak lisensi penerima zakat, sertifikat penerima zakat kalau begitu? Artinya kita berhak membayar di sini. Siapa-siapa? Bro DJ dengan Bang Maman, Insa Mesra. Jadi kalau kita mau lebih mudah lagi, mending kita ke Basnas. Itu kok sudah ada lisensinya di situ. Dia menerima dan itu tidak diragukan lagi. Karena yang ada di Basnas itu adalah semua ahlinya. Ada di situ Dr. Hatta yang dari Maroko itu. Alhamdulillah, nah itu sudah kajiannya luar biasa mengenai masalah zakat itu. Jadi mending kita ke Basnas aja daripada misalnya tumpang tindih seperti itu. Kita ke berzakat lalu kita kasih lalu ada yang kembali lagi. Ini apalagi kalau masyarakat tidak paham dengan masalah yang seperti itu. Kita ragu-ragu apakah yang menerima adalah pegawai SARA atau bukan. Makanya zakat sekali lagi yang kembali kepada kita adalah pahala di sisi Allah, bukan berasnya yang kembali sebagian. Jadi kalau ini tidak ada itu zakat, lalu kita berzakat lalu dikasih bonus. Bonusnya zakat adalah diterima pahala di sisi Allah, itulah bonus yang paling tinggi. Bukan beras yang kita kasih 15 liter kembali 5 liter. Itu bonus bukan bonus itu. Tapi adalah bentuk kesaliman dan ketidakpahaman kita terhadap zakat fitrah. Gitu. Oke, jadi ini memang harus kita harus berhati-hati memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ini karena
masyarakat mungkin dia sudah tahu, tetapi karena diiming-iming dengan bonus seperti itu, menyambutnya sedih. mau tidak mau Ada uang kembali. lebih baik mungkin juga tanya, kamu rewat cete. Ya, baik tidak boleh dilakukan, tidak boleh. Iya, yang jelas niatnya Yang khawatirnya jangan sampai zakat kita tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kita iming-imingnya adalah bonus. Baik, gitu. kembali lagi terkait zakat ini. Ini kan informasi ini sangat luar biasa sekali Bang Ude. Kalau di tahun 80-an, 90-an mungkin kita sepakat bisa dengan uang. Nah, sekarang kan ada juga pemahaman katanya kalau membayar zakat dengan uang itu tidak sah lagi, harus dengan apa yang kita makan. Barang sendiri barang. Harus kalau misalnya kita makan nasi ya harus nasi zakatnya. Kalau nasi, uang tidak. Iya, beras. Bagaimana itu? Iya. Memang kalau kita ikuti pendapatnya Imam Syafi'i itu apapun yang kita makan itulah yang kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah yang kita ikuti, maka zakat itu boleh berupa yang namanya uang. Maknanya kalau beras misalnya, beras kita berikan kepada fakir miskin, maka dia mau jual itu agak susah. Tapi kalau kita kasih uang, itu langsung dipakai uangnya. Di sinilah pertimbangannya Imam Abu Hanifah, karena uang itu lebih cepat untuk kita gunakan ketimbang daripada beras. Beras itu harus kita makan. Misalnya kita kasih beras, lalu tidak ada lauknya. Di mana dia mau beli lauk? Kalau bukan uang yang kita kasihkan. Jadi alangkah bagusnya pada saat pembagian zakat nanti itu kasihlah beras dan kasihlah uang, supaya dan bisa dipakai. Jadi sebenarnya kalau untuk zakat bagus yang beras atau bagus yang uang? Idealnya yang mana? Idealnya kalau kita zakat fitrah adalah beras. Beras itu idealnya. Tapi tidak salah kalau kita mengeluarkan juga pakai uang. Karena kebutuhan karena kebutuhannya orang kan macam-macam sekarang. Iya, misalnya betul. zakat di Parepare misalnya berapa liter sekarang? 4 atau 5. Kalau dihargai dengan uang sekitar sekian puluh ribu. Ya, 30-an maka lah. Itu boleh ditakar dengan uang. Uang saja lebih ringan, lebih cepat digunakan. Boleh, tidak ada masalah. Boleh dipakai. Baik, tadi ada juga. Tapi sebentar. Tapi bagaimana nih Bang Ude? Ini kan sekarang harga beras tidak jelas. Nanti kan ada ketentuan. Karena kalau kemarin sebelum Ramadan 8,5, dekat Ramadan 9,5. Nah, bagaimana ini? Apakah supaya tidak terlalu banyak dibayar memang cepat sekarang karena sepatu naik lagi nanti sampai 15 kali 4. Kalau mau lebih bagus Bang Dimas, itu lebih baik zakat yang seperti itu lebih daripada kurang. Dilebihkan lebihkan memang Cukupkan saja dengan 10.000. Jadi kalau 4 liter ya 40.000, biarlah 50.000. Kenapa? Biarlah yang 40.000 jadi zakat, yang 10.000 jadi sedekah. Sedekah berarti double pahalanya. Itu ilmu ikhlas itu. Karena kita kan berfastabiqul khairat namanya ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tadi Bang Ude berbicara terkait dengan dosa. Bisakah itu sedekah menghapuskan dosa-dosa kecil kita ketika bersedekah dengan niat seperti itu? Justru fungsinya di situ. Bang Maman. Bahwa sedekah, zakat kita, kebaikan kita itu bisa meluluh lantahkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan catatan dibarengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itulah gunanya setiap malam-malam tarawih itu selalu dibacakan doa. Selalu dibacakan doa. Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya sangat rugilah kalau kita mendapati bulan Ramadan lalu dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kerugian yang paling besar. Karena setiap malam kita memohon ampun kepada Allah dan pada saat juga kita berbuka puasa. Luar biasa memang di bulan Ramadan, terutama agama bersyukur kita berada di agama Islam berbagai macam kemudahan mulai dari kencing sampai harta diatur semua. Diatur semua untuk kehidupan. Mulai sampai set itu Bang Maman. Diatur semua. Diatur semua. Dia selamat juga itu. Makanya kalau mau selamat ikuti aturannya Islam. Dia nasa selama aku selengi mapamula mau tindur latu matindur siatur mana. Siatur mana? Aslama yuslimu islaman. Islam itu adalah keselamatan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu dan tinggi. Makanya itu
Islam boleh berbicara, agama Islam boleh berbicara politik di masjid. Iya. Yang penting jangan bagi-bagi amplop di masjid atau politik. Iya. Boleh. Boleh. Berbicara politik di masjid. Iya, boleh berbicara untuk kemaslahatan. Iya. Kemaslahatan itu kemaslahatan Islam ya. Jadi umat Islam tidak boleh jauh dari politik. Tidak boleh jauh dari politik. Harus dekat. Berarti lari pembahasannya Pak Ustaz ya? Politik identitas lagi tuh. Yang jelas niatnya. Bukan. Iya. Maksudnya bukan politik identitas. Tapi memang Islam itu dari dulu bersama dengan Rasulullah itu berpolitik. Tapi politiknya adalah politik kemaslahatan. Membangun jamaah, membangun masyarakat, mengembangkan Islam. Assalamualaikum dulu buat Pak Dr. Kamaluddin Kadir. Ya, Pak Dr. Alhamdulillah. Tambah mageretai dari mana weh? Alhamdulillah. Baru bicara politik langsung muncul. Alhamdulillah. Iya, ijabah. Amin. Iya, kita memang mengharapkan pemimpin. Iya. Di Parepare memang kita butuh tokoh ini. Betul. Iya. Butuh tokoh panutan yang bisa mengajak kita untuk menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Iya. Yang bisa mempersatukan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Iya, amin. Mudah-mudahan doa kita di bulan Ramadan ini diterima ini, Bang Ude. Iya, mudah-mudahan 2024. Bang Dimas. Iya. Bang Dimas. Iya. Dengan Bang Maman. Iya. Tidak pernah lagi saya dengar itu yang mudah ditemui, mana itu? Lagi kesibukan. Insya Allah dia akan ada nanti. Kita akan informasikan. Pelantikan pengurus kayaknya beliau. Pelantikan pengurus. Iya. Beliau juga lagi berjihad. Ya beliau di sana. Begitu. Iya, oke. Insyaallah. Kita bagaimana? Mudah-mudahan semua anggota dewan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pemerintah kita sehat walafiat. Amin. Bisa mengembang amanah. Amin. Yang diberikan amanah oleh masyarakat Parepare, insyaallah ke depan Parepare lebih baik. Amin. Ya rabbal alamin. Iya. Bagaimana ini ada 3 menit ada penelpon atau kita closing aja karena waktu kita ambil. Boleh ambil. Oh ya. Iya. Tertutup mungkin. Tertutup ya. Waktu kita sangat terbatas juga ini, mohon maaf. Closing mungkin Bang Ude. Ingatkan kembali besok baik, kita. insya mesra. Iya. Seperti biasa. Insya mesra bahwa insyaallah malam ke-6 siapa yang beribadah sebentar malam, kami ulangi lagi, fadilahnya adalah sama kalau dia tawaf di Baitul Ma'mur itu di atas arasnya Allah, lalu debu, batu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beribadah sebentar malam. Bisa mesra bahwa zakat, infak dan sedekah yang zakat adalah merupakan perbuatan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan karena ini hanya berlaku untuk di bulan Ramadan. Maka sebaiknya sesegera mungkin untuk kita mengeluarkan zakat fitrah itu karena zakat fitrah adalah merupakan pembersih jiwa. Adapun zakat mal pembersih daripada harta kita. Kita tentu tidak ingin makan harta dengan ampasnya, dengan kotorannya. Orang-orang yang memakan harta dan tidak mengeluarkan zakat sama kalau dia menampung penyakit dalam tubuhnya dan itu biayanya besar. Oleh karena itulah zakat insyaallah membantu fakir miskin anak yatim piatu sebagai bentuk pengentasan kemiskinan kepada mereka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta maaf untuk yang penelpon yang masuk. Insyaallah kita akan mulai besok di 16.30 untuk insyaallah nanti hari Rabu Bang Ude sudah bersama kita langsung di studio. Insyaallah. Ya, insan mesra yang menyimak program ini dan ada hal yang kurang jelas bisa menyimak kembali di YouTube Radio Mesra Kota Parepare dan juga bisa mendengarkan kembali insyaallah besok jam 6 pagi. Sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.